Assalamualaikum, halo guys, makasih dah bergabung bersama podcast Galuh Tapakur. Kita berpikir, kita ada. Sebuah acara yang mengupas masalah-masalah sosial secara santai tapi tetap ilmiah. Bersama saya, Ndin Lidinillah. Pemilihan kepala daerah pada awalnya diharapkan menjadi mesin produksi bagi lahirnya pemimpin-pemimpin yang menjadi pelayan rakyat, pemimpin-pemimpin yang menjadi hambanya rakyat. Tetapi harapan di atas berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di beberapa daerah. Pemilihan kepala daerah justru disinyalir oleh para peneliti menjadi rahim bagi lahirnya pemimpin-pemimpin yang haus akan kekuasaan sehingga memunculkan dinasti politik. Pemilihan kepala daerah juga disinyalir menjadi rahim bagi lahirnya pemimpin-pemimpin korup yang menyengsarakan rakyat daerah. Bagaimana dengan Kabupaten Pangandaran? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tetapi ada 3 syarat. Suatu pemilihan kepala daerah akan menghasilkan kualitas pemimpin yang baik. Yang pertama, ada pemilih yang cerdas. Yang kedua, ada calon yang punya kompetensi. Dan yang ketiga, ada penyelenggara yang punya profesionalitas. Bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat ahli di bidangnya, sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Bapak Muhtadin SHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Boleh dibuka Pak? Nggak apa-apa. Siap. Mohon maaf. Gimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah baik Kang, sehat dan segar ini. Alhamdulillah. Ya. Gimana dengan Pantai Pangandarannya nih di saat COVID seperti ini? Pantai Pangandaran, alhamdulillah sudah beberapa minggu terakhir ini mulai ramai pasca kita lockdown di beberapa bulan yang lalu. Sekarang udah mulai ramai kembali Kang. Udah seperti biasa. Ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan Pangandaran bisa mengoptimalkan potensi wisatanya sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran menjadi naik. Amin. Ketua, terkait dengan proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran yang saat ini sedang berlangsung dan dihubungkan dengan adanya COVID-19 ini, secara regulasi kan terbuka ada penghentian tahapan. Okay. Ya. Bagaimana nih sebenarnya yang terjadi dengan Kabupaten Pangandaran? Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih Kang Din ya. Kami sudah diundang diskusi dalam malam hari ini. Ini sangat baik bagi kami dalam rangka berdiskusi dengan publik dan bermuara pada bagaimana pentingnya kami menginformasikan beberapa perkembangan dalam tahapan pilkada dan juga beberapa saran dan perkembangan yang juga ingin kami peroleh dari publik terkait perkembangan pilkada, termasuk juga apa yang Akang tanyakan berkenaan dengan persoalan kemungkinan perkembangan tahapan di tengah pandemi COVID. Pertama, pada aspek konstitusionalitas, pilkada Pangandaran ini didasarkan pada ketentuan Perpu yang hari ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Perpur nomor 2 tahun 2020 dan juga menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang pilkada di era bencana non-alam pandemi COVID-19. Dalam ketentuan pasal 122A disebutkan bahwa pilkada lanjutkan dilaksanakan di bulan Desember atau kemudian masih mungkin ketika pandemi ini kemudian berkembang tak terkendali masih memungkinkan peluang untuk ditunda. Tetapi kemudian sejauh ini
bahwa lahirnya Perpu, bahwa keputusan dilanjutkannya pada aspek konstitusionalitas regulasi sudah menempuh pertama ketentuan keputusan politik di DPR, Komisi 2 rapat koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Mendagri, dan juga sudah bersepakat dengan KPU dan rumpun penyelenggara Bawaslu dan DKPP, sehingga pada aspek konstitusionalitas pilkada dilaksanakan di era pandemi ini sudah memenuhi unsur ketentuan hukum. Oke, jadi prinsipnya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran tetap dilanjutkan sambil menunggu perkembangan. Tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat ada penghentian. Ya, demikian. Karena secara prinsip kami di tingkat kabupaten kota itu hanya melaksanakan undang-undang, keputusan di pusat begitu. Oke. Kalau misalnya sekarang tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran terus berjalan, sampai saat ini sudah sampai tahapan mana dari seluruh tahapan pemilihan kepala daerah ini? Oke, hari ini KPU Kabupaten Pangandaran dalam tahapan pilkada kita sedang masuk dalam tahapan pencalonan, di mana kemarin sesuai dengan ketentuan PKPU 5 tanggal 4 dan tanggal 6 adalah masa pendaftaran bakal pasangan calon, dan pada masa itu kita menerima 2 bakal pasangan calon. Tanggal 4 daftar Pak Haji JJ Wiradinata dan Pak Haji Ujang Udin, tanggal 6 daftar Pak Haji Adang Hadari dan Pak Haji Supratman, dan kedua pasangan dinyatakan pada hari pendaftaran itu dinyatakan syarat-syaratnya lengkap untuk bisa masuk pada tahapan verifikasi administrasi, sehingga keduanya masuk dalam tahapan administrasi, dan kemarin kita sudah lewati itu dan kita sudah nyatakan kepada mereka masuk dalam masa perbaikan, di mana ada beberapa berkas pendaftaran yang belum dinyatakan lengkap. Begitu, Kang. 2 calon muncul di Pilkada Kabupaten Pangandaran. Satu Pak JJ berpasangan dengan Pak Ujang Udin. Ya. Didukung berapa partai? Didukung oleh 6 partai politik dan terdiri dari 30 kursi, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 40 Yunto pasal 5 PKPU 3 2017 tentang pencalonan, bahwa syarat untuk maju dalam persyaratan calon itu adalah minimal 20% kursi dari DPRD. Kebetulan DPRD Kabupaten Pangandaran ada 40 kursi, sehingga syarat minimalnya adalah 8 kursi, 20% dari 40, dan 30% ini tentu sudah cukup melewati batas minimal gitu. Oke, berarti calon yang kedua Pak Haji Adang dengan Pak Haji Supratman itu didukung oleh sisa partai, ya, sisa kursi yang tersisa dari 30 itu. Oke, ya. Partai apa saja yang mendukung pasangan kedua ini? Untuk pasangan calon pertama 30 kursi, pertama PDI, yang kedua PKS, yang ketiga PAN, yang keempat P3, kemudian Perindro dan Gerindra. Untuk pasangan kedua Pak Haji Adang dan Pak Haji Supratman dengan 10 kursi didukung oleh Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Nggak ada calon perseorangan nih Pak Ketua, gimana? Terkait calon perseorangan, terima kasih Kang. Terkait calon perseorangan ini, sebetulnya KPU Pangandaran pada masa penyerahan dukungan calon perseorangan di beberapa saat yang lalu, kita menerima satu pasangan, yaitu Pak Haji Supratman dan Bapak Aririan Priyatna. Tetapi pada tanggal 24 Juni menjelang tahapan verifikasi faktual berkas dukungan, mereka menyatakan mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tentu secara formil ketika kemudian mereka tidak bermaksud melanjutkan menjadi hak mereka, sehingga kami juga mengabulkan permohonan pengunduran diri dari pencalonannya, begitu. Oke. Jadi ada calon perseorangan pada awalnya, tapi kemudian pada proses selanjutnya mengundurkan diri, dan akhirnya Pak Supratman memilih bergabung dengan partai politik ya, berpasangan dengan Pak Haji Adang. Ya. Oke. Nah, Pak Ketua, ini terkait dengan pemilih ya. Pangandaran ini berapa pemilihnya ini yang punya hak suara nanti? Oke. Tahapan terkait dengan pemilih, kita sudah melewati kemarin pemutakhiran data pemilih ya, dan kita sudah menetapkan DPHP, daftar pemilih hasil pemutakhiran, yang kemudian ditetapkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten
dengan jumlah pemilih kita adalah 320.456 pemilih. Itu kalau dilihat dari segmen laki-laki dan perempuannya berapa tuh? Yang jelas lebih banyak perempuan kayaknya yang kita lihat. Berarti calonnya nanti harus sensitif gender ya? Ya kira-kira isunya begitulah yang berkembang di Pangandaran. Oke Kang, dilihat dari sudut usia ini penting juga ya untuk nanti strategi calon meraih dukungan. Dari 300.000 sekian itu kalau dikategorikan usia berapa tuh rentangnya? Sebenarnya secara prinsip karena syarat pemilih itu hanya diatur batas minimal dan usia terakhirnya tidak dibatasi, tetapi kemudian yang kita coba lihat soal potensi pemilih milenial tentu kisaran di sekitar 20%-an dari jumlah keseluruhan, sehingga persis apa-apa yang hari ini kita lihat tentang potensi pemilih ini hanya kita pastikan mereka terdaftar, terutama yang pemilih pemula yang hari ini baru pertama kali terlibat pelaksanaan pemilihan, yaitu yang usianya baru di bulan Desember nanti menginjak 17 tahun, atau mereka yang sekitar kelompok milenial yang usianya di bawah 30, di bawah 40, ya sekitar kisaran di angka 20-30%. Berarti DPT ini sudah selesai gitu ya? Belum, kan kita baru DPS. Oh iya, kita baru DPS, daftar pemilih sementara. Setelah ditetapkan menjadi DPS dengan angka jumlah yang tadi, selanjutnya adalah kita akan lakukan pengumuman dan uji publik terhadap hasil DPS kita. Barangkali ada masyarakat Pangandaran yang kemudian masih belum terdaftar di dalam DPS kita, lalu kemudian direkomendasikan masuk untuk ditetapkan menjadi DPT nanti. Nih, misalnya seorang masyarakat Pangandaran ingin mengetahui apakah dia sudah masuk ke daftar pemilih itu atau belum, gimana tuh caranya? Pertama, untuk masa sekarang kita akan umumkan hasil penetapan DPS ini di tempat-tempat terbuka, yaitu di mana lokasi-lokasi calon TPS itu ada. Di depan pengumuman desa, di depan kelurahan, kantor-kantor desa dan kelurahan, di depan alamat tempat-tempat umum yang terbuka, kita akan pasangkan seluruh DPS, kita akan umumkan di situ. Dan kita melalui petugas organik kita di bawah, yaitu para PPS, kita menyampaikan kepada publik melalui metode uji publik. Kita mengundang tokoh masyarakat, BPD, dan unsur pemerintah desa dan lembaga desa untuk datang kemudian menguji data kita. Barangkali para RT kan paham nih, para kepala dusun kan paham sekali nih siapa-siapa saja nanti masyarakat Pangandaran yang berKTP Pangandaran tapi belum masuk dalam DPS yang hari ini kita akan umumkan, misalnya begitu. Oke, kalau secara online bisa nggak diakses itu? Seperti apa kalau secara online? Sebenarnya untuk masa sekarang sudah ditutup ya, karena ada website lindungi hak pilihmu, lindungi hak pilih gitu ya, kita tinggal klik. Tetapi karena kita juga sekarang sudah sementara kita menetapkan DPS dulu, baru menjelang penetapan DPT nanti akses itu kita buka kembali. Oke, ini kan selanjutnya terkait dengan Akang sendiri sebagai penyelenggara. Ya. Kan tadi salah satu syarat pilkada berkualitas itu adanya penyelenggara yang profesional. Ya. Nah ini gimana memastikan bahwa Akang itu beserta perangkatnya profesional gitu? Oke, kami ya Kang, KPU Pangandaran. Pertama kami terdiri dari para komisioner, kemudian sekretaris, kasubag dan staf pegawai di lingkungan KPU, kemudian juga ada PPK dan juga PPS. Sejauh ini penyelenggara kami baru sampai tingkat PPS, kebetulan untuk KPPS nanti akan dilanjut pada masa menjelang pemungutan suara. Nah, pertama ada semacam prinsip yang kami pegang teguh kepada publik Pangandaran dalam rangka meyakinkan bahwa kami bekerja secara profesional. Kita punya semacam mitigasi. Yang pertama adalah ada membangun trust publik, Kang. Trust publik itu berdasar pada apa? Pada kualitas kemampuan kami sebagai penyelenggara. Kami bekerja itu biasa, tetapi kami harus kelihatan kerja, itu poinnya. Jadi kami bekerja sebagai penyelenggara pemilu itu, penyelenggara pemilu, KPU, PPK, PPS, semuanya bekerja dan harus kelihatan kerja. Dengan cara apa? Kami arahkan untuk mereka
mengupload di semua medsos milik mereka supaya publik tahu kalau kita kerja. Yang kedua, kita harus netral. Netral itu harus dan itu wajar seorang penyelenggara pemilu. Tetapi yang terpenting adalah kita netral dan kelihatan netral. Itu yang penting. Sehingga tindak tanduk kita, pekerjaan kita di bawah norma hukum dan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga kami dalam bersikap, baik kami KPU, jajaran komisioner dan sampai staf pegawai, kemudian juga PPK di tingkat kecamatan dan juga PPS di tingkat desa, kami yakinkan kepada publik bahwa mereka memiliki kualitas, memiliki integritas dan terjaga netralitasnya. Oke. Begitu. Berarti sampai saat ini belum ada hasil evaluasi dari KPU penyelenggara yang keluar dari tupoksinya gitu. Sejauh ini cukup terjaga karena kita juga ada sistem pengendalian internal bagi penyelenggara pemilu, sehingga ada evaluasi bulanan, ada rakor sebagai metode kita melakukan KSA, konsolidasi supervisi dan asistensi terhadap bagaimana SDM mereka kita tetap jaga netralitas dan integritasnya, kita selalu kontrol kan. Oke Kang, itu jaminan dari Akang bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran akan terjaga netralitasnya dan akhirnya prinsip profesional itu juga akan terwujud gitu ya. Oke Kang, kita diskusi ke masalah selanjutnya ini terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat pandemi ini. Nanti kan ada tahapan kampanye, ada tahapan pemungutan suara, ada tahapan penghitungan suara, yang di sana suka melibatkan kerumunan ini. Nah, gimana nih secara regulasi dan nanti perencanaan ke depan agar protokol kesehatan ini tetap terjaga tanpa menghilangkan substansi dari tahap masing-masing tahapan itu. Oke. Terkait dengan pelaksanaan tahapan pilkada di era pandemi, secara prinsip tentu bahwa pilkada ini berdasar ya pada ketentuan Perpu yang kemudian jadi undang-undang. Tetapi jangan salah bahwa norma yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pilkada di era sebelumnya, sebelum ada pandemi, itu masih berlaku. Sehingga secara prinsip bahwa norma-norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang dan PKPU yang sebelum ada pandemi Covid masih hidup. Maka kemudian kita punya strategi setidak-tidaknya dua hal. Yang pertama adalah rekayasa tahapan terkait tahapan yang akan kita laksanakan dengan metode protokol kesehatan. Jadi prinsipnya begini. Saya contoh satu, misalnya kampanye. Kampanye ini adalah kegiatan untuk menawarkan visi misi untuk menarik pemilih yang dilakukan oleh para paslon atau tim kampanye bakal pasangan ataupun tim kampanye paslon. Nah, tentu ini melibatkan orang banyak. Dalam ketentuan PKPU 6 dan juga sudah dirubah dari PKPU 10 dan juga nanti kebetulan belum lahir ya, baru kita sedang menunggu PKPU terakhir soal PKPU kampanye di era pandemi ini, ada beberapa pembatasan. Metode kampanye itu kan yang konvensional ada setidak-tidaknya pertemuan terbatas, tatap muka, dialogis, pemasangan alat peraga kampanye dan juga penyebaran bahan kampanye. Untuk pertemuan terbatas, pesertanya dibatasi Kang untuk di era pandemi ini. Jadi nanti pesertanya itu hanya dibatasi maksimal 50 orang dengan menjaga jarak dan tak lupa untuk pemenuhan terhadap protokol COVID secara ketat. Minimal APD, masker, hand sanitizer dan seterusnya. Jadi ada regulasi khusus yang mengatur soal bagaimana setiap kegiatan kampanye protokol kesehatannya harus dipedomani. Itu pada level kampanye. Kemudian pada kegiatan-kegiatan lain, misalnya pada saat pemungutan suara, perlu kami sampaikan berdasarkan ketentuan PKPU 6 bahwa pada masa pemungutan suara ini ada penyesuaian, yaitu pengurangan jumlah pemilih dalam TPS. Sesuai ketentuan yang biasa, yang normal biasa sebelum ada pandemi Covid ini, per TPS itu 800. Nah, kalau pasca ada pandemi Covid ini, per TPS dibatasi jumlahnya menjadi 500. Untuk mengurangi itu Kang, mengurangi untuk physical distancing, sehingga tidak nanti kerumunan massa akan terhindar setidak-tidaknya. Berarti konsekuensinya ada penambahan
TPS. Jumlah ya? TPS. Berapa kami sekarang? Sebelum ada pandemi COVID, jumlah TPS-nya adalah 717. Pasca pandemi COVID, atas penyesuaian protokol dengan pengurangan jumlah kerumunan massa di TPS, konsepnya begitu, kita menjadi 800 TPS. Nah, kemudian selanjutnya hal baru. Dalam ketentuan PKPU 6 itu ada 9 hal baru dalam perlakuan ketika masyarakat pemilih masuk ke TPS. Pertama tadi jumlah. Yang kedua nanti dibekali oleh hand sanitizer, disediakan hand sanitizer. TPS kita semprot dulu pakai disinfektan. Kemudian para petugas KPPS kita, petugas di TPS nanti dibekali oleh yang namanya facial ya, penutup muka, face shield ya, kemudian hazmat juga disiapkan juga, kemudian ada masker kita juga sediakan. Jadi seluruh pemilih yang datang ke TPS nanti dibekali dan diwajibkan juga memakai masker, gitu ya. Kemudian menjaga jarak. Jadi ada kemudian tinta dalam ketentuan kita itu tinta di masa pandemi COVID, pencoblosan di hari H itu nanti tidak dicelup jarinya, tapi metodenya ditetes, begitu. Oke. Nah, dengan penambahan TPS, dengan penyediaan alat-alat untuk mendukung protokol kesehatan, kan tentu ini menambah pembiayaan. Nah, kalau boleh tahu berapa sih anggaran untuk pilkada ini? Oh, oke. Ini penting karena bagian dari yang harus kami sosialisasikan, dan juga teman-teman muda yang hari sedang menonton ini juga harus melek juga persoalan-persoalan seperti ini. Terkait dengan anggaran, pada awal kita melakukan NPHD dengan pemerintah daerah itu kita mendapat 30,2 miliar anggaran. NPHD itu naskah perjanjian hibah. Okay. Artinya kita mendapat bantuan dari pemerintah daerah difasilitasi untuk kegiatan pilkada 30,2 miliar. Berarti ini sumbernya dua, APBN sama APBD. Secara prinsip untuk pilkada didanai oleh APBD. Total semuanya oleh APBD. Kemudian pasca penyesuaian terhadap pilkada di era pandemi, kemudian kita secara prinsip tidak mendapatkan anggaran tambahan, tetapi kita diharuskan oleh KPU RI melakukan refocusing terhadap anggaran kita. Jadi kita membongkar lagi RKB kita, rencana kerja pembelanjaan kita, RAB kita, dilakukan refocusing, dan kita menghilangkan beberapa kegiatan karena memang kegiatan metodenya juga berubah. Yang tadinya banyak pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, karena ada pandemi COVID kita hilangkan. Kita lebih banyak daring, kita lebih banyak melalui media sosial, kita rapat-rapat juga, kadang-kadang rapat-rapat online begitu. Sehingga dengan demikian anggaran kita siasati untuk penambahan. Perlu kami sampaikan, penambahan 1 TPS saja angkanya itu, anggarannya itu 12 juta, sekitar 12-13 juta. Maka kemudian dengan dari 717 sampai ke 800 kita membutuhkan hampir 100 miliar. 1 miliar untuk tambahan pembiayaan tambahan TPS protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya untuk APD di hari H, kewajiban KPU Satker Kabupaten Kota adalah meminta berkoordinasi kembali ke pemerintah daerah mengenai ketersediaan anggaran atau tidak. Dan di Pangandaran kebetulan kami mendapat bantuan APD untuk hari H langsung dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah barang. Jadi tidak berbentuk uang gitu? Tidak berbentuk uang. Okay. Jadi pada saat penyesuaian protokol kesehatan ini kami tidak mendapat tambahan anggaran, tetap angkanya 30,2 miliar, tetapi tambahannya diberikan dalam bentuk barang oleh pemerintah daerah. Dan sesuai dengan keputusan KPU RI dan juga pemerintah pusat mendapat bantuan khusus untuk protokol kesehatan COVID ini, kami mendapatkan sekitar 3,2 miliar untuk protokol kesehatan. Di mana itu untuk rapid test, karena penyelenggara di era pandemi ini harus dilakukan rapid test sebelum melaksanakan tahapan, baik jajaran kami KPU, staf pegawai, baik jajaran PPK dan sekretariat, PPS dan sekretariat, maka itu terfasilitasi oleh dana bantuan APBN kita. Oke, jadi tadi ada hibah yang berupa uang dan ada hibah yang berupa barang. Kenapa nih untuk APD misalnya ada yang nanya, kenapa tidak oleh KPU malah oleh pemerintah daerah gitu? Secara prinsip
memang bukan kewenangan kami ya untuk kemudian secara meminta uang, meminta barang. Yang terpenting bahwa kebutuhan kami itu di hari H membutuhkan APD. Yang kebetulan ini juga pemerintah daerah sebenarnya dari gugus tugas. Kebetulan pemerintah daerah juga tidak memiliki ketersediaan uang, karena untuk di internal pemerintah yang kami terima informasinya begitu, untuk penyesuaian terhadap protokol kesehatan kebetulan untuk dalam bentuk barang siap. Kita siap-siap saja begitu. Nah kan terkait dengan tadi protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye, kemudian pemungutan suara, ya penghitungan suara, ya. Nih untuk tahapan penetapan calon ini kapan ini? Kan pelaksanaannya tanggal 9 Desember nih. Ya, untuk penetapan itu kapan itu? Tentu untuk penetapan calon kita pertama pemungutan suara dilaksanakan 9 Desember. Kemudian setelah itu sampai dengan akhir bulan Desember, ya secara prinsip tanggalnya kita belum ini ya. Yang jelas pasca kita lakukan pemungutan suara, kemudian rekapitulasi hasil di tingkat TPS secara berjenjang, kemudian direkap juga di tingkat kecamatan, setelah itu direkap di tingkat kabupaten, setelah itu sebelum masa penetapan ada masa di mana kemudian barangkali ada gugatan, ada ketidakpuasan, ada hal-hal lain yang kemudian berdampak pada urusan hasil, kemudian kita nanti tunggu dulu BRPK dari MK. Nah ini terkait seandainya ya ada sengketa terkait hasil pilkada ini seperti apa mekanisme yang diatur oleh regulasi terkait sengketa pilkada ini? Terkait dengan sengketa ya pelanggar, sebenarnya saya ingin sampaikan secara utuh ya. Pertama, dalam ketentuan desain penegakan hukum pemilihan ini, pertama ada sengketa, yang kedua ada pelanggaran. Kalau pelanggaran terdiri dari 3 hal: administrasi, kode etik, dan pidana. Nah, kalau misalnya pelanggaran administrasi, kalau ada yang bersengketa tentu diakhiri dengan adjudikasi Bawaslu, atau ketika para pihak masih belum puas bisa ke PT UN. Kalau kemudian pelanggaran ataupun sengketa pidana, dia para pihak akan diurus oleh Bawaslu dan juga sesuai dengan ketetapan di Gakumdu. Kemudian selanjutnya untuk kode etik di DKPP. Nah, terkait hasil ini secara eksplisit hasil diatur dan juga disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang kita lihat dalam peta kondisi pasca penetapan nanti seperti apa, maka kita akan lihat misal terjadi ini bersyarat. Persentase syarat untuk bisa mengajukan sengketa itu untuk Pangandaran dengan jumlah penduduk di bawah 500.000 itu, sengketa maksimal perbedaan minimal terpaut suara untuk bisa disengketakan hasil adalah 1,5% suara perbedaan. Sehingga kalau di luar itu perbedaannya maka tidak bisa berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nah lanjut ketua ke masalah ini yang sangat krusial ya dalam setiap pemilihan kepala daerah ya. Setidaknya ada 3 masalah pokok yang ini menjadi racun bagi demokrasi ya. Sehingga demokrasi itu akhirnya tidak memenuhi demokrasi substansif, hanya demokrasi prosedural saja. Yang pertama terkait money politik, yang kedua terkait dengan netralitas ASN, dan yang ketiga terkait dengan konflik horizontal antara masyarakat. Nah, saya ingin yang pertama dulu terkait money politik ini. Gimana ketentuannya dan bagaimana antisipasi dari KPU sebagai penyelenggara agar itu bisa diminimalisir bahkan dihilangkan, sehingga masyarakat itu memilih berdasarkan visi misi program, bukan karena semisal tadi ya money politik itu. Kami sudah menyatakan ya ke publik melalui beberapa kegiatan bahwa Pilkada Pangandaran ini kita akan kelola, kita akan desain semeriah mungkin, segembira mungkin, di mana Pilkada adalah sebagai sebuah wujud etalase kedewasaan berpolitik masyarakat Pangandaran.
Nah, sehingga untuk terkait money politik ini hal menarik dan isu strategis yang selalu kami gelorakan. Pertama, sesuai dengan ketentuan setidak-tidaknya pasal 73 Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa tim kampanye calon dilarang ya menjanjikan atau memberikan uang atau bentuk lainnya, dan jika terbukti maka termasuk dalam pelanggaran pidana, dan ini akan berdampak pertama pada pembatalan jika sudah memenuhi keputusan pengadilan, keputusan Bawaslu yang inkrah begitu, yang berkekuatan hukum tetap, bisa berakhir pada pembatalan bakal pasangan calon. Tetapi dalam ketentuan ini, karena ini tentu regulasi ini miliknya sahabat kami Bawaslu, terkait dengan itu syaratnya adalah harus pelanggaran money politik yang TMS, terstruktur, masif dan sistematis. Nah, kemudian itu bagi calon ya. Kemudian bagi tim kampanye itu termasuk dalam pelanggaran pidana sesuai dengan ketentuan tertentu ya, berkenaan dengan eksplisit pidana pemilihan yang ditangani oleh Gakumdu. Nah, lalu apa upaya kami KPU Pangandaran sejauh ini? Pada aspek sosialisasi, kami memberikan edukasi pemilih, karena kalau pendidikan politik itu miliknya pasangan calon atau partai politik, tetapi kalau kami tradisinya ataupun namanya adalah pendidikan pemilih, kami sampaikan kepada masyarakat dengan cara-cara menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas, pemilih yang mengandalkan rasionya ketimbang emosionalnya ketika melihat potensi ada money politik di situ. Kemudian juga mengajak kepada masyarakat untuk terlibat, berpartisipasi aktif, memantau jalannya persoalan-persoalan kampanye. Karena di money politik ini terjadi di masa kampanye nanti, di mana terjadi dialog antara calon dengan pemilih kalau yang kita lihat. Kemudian yang kedua terkait apa tadi? Terkait netralitas ASN. Ini penting kedua karena kita tahu kondisi real di Pangandaran. Ya. Dua calon itu yang berbeda ya, berbeda. Okay. Ada Pak Haji Adang dengan Pak Haji Supratman, Pak Haji Jaja dengan Pak Haji Ujangudin. Pak Jaja kan kita tahu adalah bupati ya, sebelumnya gitu ya. Kemudian Pak Haji Adang wakilnya, kan sama-sama incumbent lah petahana. Ini potensi untuk terjadinya mobilisasi terhadap ASN ini sangat besar gitu. Nah, itu yang mungkin publik ingin tahu, ingin ada jaminan bahwa ASN ini netral di tengah-tengah dan tidak diajak-ajak ke wilayah politik praktis. Nah, sejauh mana ini usaha-usaha dari KPU Pangandaran untuk mewujudkan hal itu? Terkait netralitas ASN ya, kita atur dalam ketentuan pasal 71 ya, Undang-Undang 10 Junto pasal 69 PKPU 4 tahun 2017 tentang kampanye. Walaupun nanti mungkin berubah ya, ada PKPU yang baru, tetapi kemudian secara prinsip pertama pejabat negara, pejabat daerah dalam PKPU karena mengatur eksplisit urusan di daerah. Kemudian selanjutnya adalah pejabat ASN, aparatur sipil negara, kemudian kepolisian, TNI Polri, dan juga kepala desa, kepala kelurahan atau sebutan lain dilarang membuat keputusan, dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon. Nah, sehingga konflik of interest betul apa yang disampaikan oleh Akang. Saya kira Pangandaran hari ini ya barangkali apa yang didugakan oleh Akang bisa saja terjadi seperti itu. Lalu apa ikhtiar yang dilakukan oleh kami? Kami sejauh ini kebetulan tadi saya diundang narasumber oleh Pemda untuk menyampaikan beberapa isu strategis soal netralitas ASN, dan besok hari ada deklarasi netralitas ASN di Pangandaran besok jam 8. Kemudian selanjutnya kami akan membuat mengagendakan penandatanganan nota kesepahaman bersama antar kedua belah pihak tentang
tadi menjaga netralitas ASN untuk tidak ditarik-tarik. Yang kedua juga kebetulan kita sisipkan di situ soal pemenuhan terhadap protokol kesehatan. Kedua belah pihak akan menerima konsekuensi ketika soal protokol kesehatan. Nah, kemudian terkait dengan ASN ini, kita sepenuhnya ini memang sepenuhnya ranah Bawaslu ya. Terkait dengan betul, ranah Bawaslu. Bawaslu berkali-kali menyampaikan itu, bahkan yang kita lihat sekaligus juga kita saksikan sendiri, ada beberapa kepala desa, beberapa ASN, sudah lebih dari 3 kegiatan barangkali Bawaslu memanggil ASN yang kedapatan dugaan sementara terlibat, kira-kira begitu. Oke, diminum dulu Ketua. Siap Kang. Sebelum nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke Ketua, ini mungkin yang terakhir ya, terkait dengan konflik horizontal ini ya. Ini kan kadang memang konflik itu konflik elit, tapi biasanya merembet ke akar rumputnya dan terjadilah konflik horizontal gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini yang kita sangat hindarkan untuk terjadi, dan itu tentu sekali lagi kita percaya KPU sudah melakukan langkah-langkah agar itu tidak terjadi. Nah, gimana nih kondisi sosiologis masyarakat Pangandaran sendiri kalau misalnya dilihat dari indeks kerawanan pemilu ya? Apakah ada potensi, lalu bagaimana KPU memandang potensi itu untuk segera diantisipasi? Kalau kita lihat dalam IKP ya, indeks kerawanan pemilu, Pangandaran itu tidak termasuk dalam kategori kerawanan politik. Yang ada adalah kerawanan sosial. Kerawanan politik itu salah satunya adalah adanya penyelenggara yang tidak netral, ada indikasi-indikasi seperti itu. Nah, tetapi kalau indeks kerawanan sosial mungkin melihat di IKP yang ada ya masuk ya, diantaranya adalah soal beberapa dinamika di pemilu-pemilu yang lalu, terutama di Pilkada 2015. Nah, sejauh ini kita melakukan konsolidasi dan pendekatan secara persuasif dengan seluruh kelompok lapisan masyarakat Pangandaran. Pertama, kultural masyarakat Pangandaran memang sebagaimana kita harapkan menjadi terciptanya sebuah iklim politik dan dinamika pilkada yang teduh ya. Iklim politik pada masa pelaksanaan pilkada ini tercipta sebuah kondisi masyarakat yang kondusif. Tapi poinnya adalah Kang Din ya, bahwa terjadinya konflik ini kan berdasar dari dugaan-dugaan pelanggaran juga sebenarnya kadang-kadang gitu ya. Ketika satu kelompok menuduh kelompok yang lain, di situ terjadi pelanggaran, kemudian yang lain merasa tidak melakukan, lalu kemudian merasa tidak ada perlakuan adil. Saya kira konflik di situ. Jadi pada aspek internal kami juga mencoba tidak boleh melakukan equality treatment, tidak melakukan perlakuan yang berbeda kedua bakal pasangan calon, tim kampanye, dan sampai ke tingkat bawah, tingkat TPS, tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai di tingkat kabupaten. Sehingga ikhtiar dengan begitu kita lakukan secara persuasif. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan konsolidasi dengan para tokoh masyarakat. Kita menjelang pasca penetapan nanti kita akan roadshow ke ormas-ormas besar di Pangandaran dan meminta para pucuk pimpinan ormas di Pangandaran untuk sama-sama menahan diri, sama-sama menjaga tradisi politik yang santun. Kalau perbedaan memilih juga kemudian tidak membuat konflik yang besar antar masyarakat di Pangandaran. Kira-kira begitulah gambaran singkatnya. Paling terakhir ya, terkait karena tadi calon itu incumbent gitu ya. Nah, pasti ya ketika misalnya ada fasilitas pemerintahan ya, itu potensinya ada untuk dipergunakan untuk kepentingan masing-masing. Nah, ini juga supaya terjadi tadi pilkada yang berkualitas, tentunya itu harus dihindari gitu ya. Nah, ini seperti apa nih upaya dari KPU?
Ini merujuk pada ketentuan pasal 63 PKPU 4 ya tahun 2017 terkait dengan cuti ya. Secara prinsip pertama bagi calon di pasal 64-nya saya akan ramu menjadi sebuah kesatuan. Pertama, cuti itu bagi calon yang petahana. Kebetulan semuanya di Pangandaran petahana. Yang satu bupati, yang satu wakil bupati nyalon jadi bupati. Sehingga tentu mereka pejabat, mereka punya fasilitas negara, apakah itu kendaraan dinas, rumah dinas dan yang lain. Nah, dalam ketentuan PKPU kampanye itu diatur bahwa selama masa kampanye bupati, wakil bupati yang mencalonkan menjadi calon, ditetapkan menjadi calon, wajib melaksanakan cuti minimal selama masa kampanye. Masa kampanye itu tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember yang akan datang. Dan hari ini calon kedua belah pihak, yaitu baik bagi calon bupati di kubu Pak JJ dan calon bupati di kubu Pak Haji Adang, per hari ini kita sudah menerima izin cuti dari Gubernur Jawa Barat ditandatangani Pak Ridwan Kamil, dan di dalamnya ada poin sesuai ketentuan pasal 63 dan 64 berkenaan dengan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi fasilitas negara termasuk pengawalan lain sebagainya semuanya dikembalikan per masuk hari pertama kampanye. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan fasilitas negara bukan bagi hanya calon saja, tapi bagaimana dengan para anggota DPRD yang pejabat negara kemudian akan ikut kampanye, karena itu boleh dalam ketentuan PKPU-nya itu. Nah, maka bagi pejabat negara dalam hal ini anggota DPRD, ketua DPRD yang ingin ikut kampanye wajib cuti di luar tanggungan negara, yaitu 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Jadi kalau kampanyenya besok, maka 3 hari sebelumnya harus menyerahkan izin cuti dulu ke pihak terkait, ke pihak berwenang, ke gubernur untuk kemudian disampaikan ke kami. Oke, berarti larangan penggunaan fasilitas negara itu ketika petahana itu cuti selama masa kampanye. Nah, ketika sudah kampanye, masa kampanye itu gimana itu? Karena masuk masa kampanye, kalau soal fasilitasnya masih tidak boleh setelah sampai dengan beres masa pemilihan, masa pencoblosan. Jadi kalau misalnya tanggal 26 besok sampai dengan tanggal 5, maka kemudian selanjutnya sampai dengan pemungutan suara tetap dalam posisi meskipun cutinya memang hanya selama masa kampanye, tetapi posisinya sudah jadi bupati lagi, begitu. Jadi bupati ketika sudah, nah ini kan agak ketika pemilihan belum dilakukan, dia sudah aktif lagi menjadi bupati, ya kan dia bekerja dalam kapasitas sebagai bupati, tentu bisa saja gitu ya mempergunakan fasilitas negara itu untuk misalnya beliau mencoba dalam tanda kutip dipakai untuk kampanye lah, misalnya walaupun kampanye sudah beres gitu. Nah ini cara mencegahnya gimana ya? Secara regulasi saya kira sudah tertutup ruangnya, karena pasca tanggal 5 Desember itu masuk hari tenang. Dan hari tenang itu jaminan hukum ya terkait posisi bahwa di situ tidak boleh terjadi proses kampanye, sehingga kami terutama juga mungkin Bawaslu nanti akan melakukan patroli ketat tentang. Jadi secara prinsip kalau dugaan kemudian terjadi pelanggaran, di situ ruangnya sudah tidak ada, karena tidak ada lagi pergerakan calon untuk bergerak kemana-mana gitu. Dari masa akhir kampanye ke pemilihan itu berapa hari? 3 hari. 3 hari. Itu masa tenang. Masa tenang ya. Singkat. Oke, Pak Ketua, terima kasih bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat masyarakat Pangandaran dan kemudian buat masyarakat Indonesia ya. Kita semua menginginkan bahwa pemilihan kepala daerah ini seperti yang dicita-citakan dengan adanya otonomi daerah tadi, melahirkan pimpinan yang melayani rakyat, bahkan menjadi hambanya rakyat, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan itu ya kesejahteraan rakyat bisa
tercapai. Sekali terima kasih Ketua atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Kami juga merasa sangat terhormat diundang dalam diskusi ini, di mana kita bisa menyampaikan beberapa informasi sekaligus juga barangkali ada hal-hal yang bisa kita tambahkan begitu, kita gali begitu. Siap. Terima kasih. Nah, terakhir boleh satu lagi nih. Ada yang disampaikan nggak untuk masyarakat Pangandaran ini? Bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran, kami sampaikan bahwa pilkada adalah sarana untuk memilih bupati dan wakil bupati Pangandaran secara langsung dan demokratis, dan kita juga berharap ini betul-betul menjadi momentum pertarungan ide dan gagasan, menciptakan sebuah kondisi masyarakat dan juga sebuah ruang etalase elit kedewasaan berpolitik masyarakat Pangandaran. Jangan lupa datang ke TPS 9 Desember tahun 2020, mari kita sukseskan, mari kita ciptakan kondisi Pilkada Pangandaran yang damai dan sehat, bebas COVID-19. Terima kasih. Oke, Ketua. Siap. Guys, itu perbincangan kita terkait dengan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangandaran dengan narasumber Kang Muhtadin SHI sebagai Ketua KPU Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terutama untuk masyarakat Pangandaran, dan kita bertemu di pembahasan yang lain. Kita berpikir, kita ada Galuh Tabakur. Terima kasih.